Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima Waalaikumsalam kasih telah warahmatullahi menyempatkan wabarakatuh. waktu untuk bergabung dalam seminar ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah. Amin. Sebelum acara dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan dengan saya Ahmad Fadlan Hudaya sebagai PJ Publikasi, Ahmad Zulkifli Akail sebagai Ahmad Zulkifli Akail sebagai PJ Publikasi, Dilan Surya Pratama sebagai presenter kedua, Muhammad Lutfi sebagai PJ Gemit dan presenter pertama, Muhammad Rifki Noval Asmi sebagai PJ Presensi, dan Muhammad Fawaz sebagai PJ Rekaman. Selanjutnya, materi dibacakan oleh Lutfi. Setelah materi selesai, akan diadakan sesi tanya jawab. Kepada Lutfi dipersilakan untuk membacakan materi. Ya, terima kasih untuk saudara Fadlan Hudaya. Sebelum saya membacakan materi hari ini, alangkah baiknya para hadirin semua untuk mengisi presensi yang ada di room chat Gemit. Kalian Oke, lanjut. Jadi cover dulu baik. coba. Pertama dibuka covernya dulu sebentar coba. Dari covernya apa, Dan? Yang paling depan apa bagiannya? Oh iya, oke, sebentar. Oke, silakan lanjut. Sebentar Ibu, ini apa ngizinin masuk tuh Bu. Sebentar. Oh. Ada yang mau gabung? Iya Bu. Baik, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel. Perkembangan merupakan peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan secara kualitatif irreversibel. Di Indonesia dapat lebih dari 12.000 jenis kacang-kacangan. Di antaranya adalah kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang kedelai. Kacang kedelai merupakan salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe karena tidak tergantung pada iklim tertentu. Dengan memperhatikan kecukupan faktor-faktor eksternal seperti air dan mineral serta cahaya, tanaman kedelai dapat tumbuh dengan baik. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan kacang kedelai adalah air. Pemberian volume tanaman berbeda tentu akan menghasilkan pertumbuhan yang berbeda pula. Next. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana volume penyiraman berpengaruh terhadap pertumbuhan kedelai. Lalu bagaimana perbedaan yang menonjol antara media 1 dan media 2. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Mengetahui pengaruh volume penyiraman terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Lalu mengetahui perbedaan apa yang terjadi antara media 1 dan media 2. Lalu ada manfaat penelitian. Dalam perawatan dapat mengetahui proses pertumbuhan biji kacang kedelai, mengetahui perbedaan apa yang terjadi antara media 1 dan juga. Lalu ada rumusan hipotesa. Jumlah volume air berpengaruh terhadap pertumbuhan hidung kedelai. Ya, sekian pembacaan materi, akan dilanjutkan oleh Saudara Dilan. Saudara Dilan dipersilakan.
Ya, terima kasih Lutfi. Lalu materi selanjutnya itu tentang metodologi. Yang utama itu ada waktu dan tempat penelitian. Waktunya dilakukan pada tanggal 20 Januari sampai 27 Januari. Tempatnya itu di Rumah Haikal. Alat dan bahannya itu yang pertama ada 2 gelas air mineral kosong, yang kedua ada tanah, yang ketiga ada 16 biji kacang kedelai, yang keempat itu sendok makan, yang kelima itu paku, dan yang terakhir itu ada air. Yang ketiga itu ada variabel penelitian. Variabel bebasnya itu gelas pertama yang berisikan 150 mili, gelas kedua yang berisikan 200 mili. Variabel terikat,nya itu pertumbuhan tanaman, tinggi, dan jumlah daun. Variabel ketiganya itu ada variabel kontrol, yang dimana ada wadah, tanah, tanaman kedelai, dan cahaya matahari. Cara kerjanya, yang pertama itu siapkan biji kedelai dan tanah organik. Yang kedua, melubangi gelas plastik dengan paku. Yang ketiga, masukkan tanah organik seberat 250 gram ke dalam kedua gelas plastik. Yang keempat, menanam 8 biji kedelai ke dalam masing-masing gelas. Yang kelima itu ada menyiram masing-masing gelas yang sudah ditanami biji kedelai dengan volume yang berbeda, yaitu gelas yang pertama 150 mili dan gelas yang kedua itu 200 mili. Frekuensi penyiramannya itu sehari 2 kali selama 1 minggu. Yang keenam, mengukur tinggi batang dan menghitung jumlah daun tanaman kedelai pada masing-masing gelas pada hari 1, dan ke-7. Yang ke-7 itu mencatat hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan, dan yang ke-8 itu penelitian dilakukan selama 1 minggu. Nah, ini hasil pengamatan dan pembahasannya. Yang pertama itu di gelas A itu pada hari pertama pertumbuhan dan perkembangannya belum terjadi apa-apa. Begitu juga pada gelas B. Dan pada hari keempat di gelas A pertumbuhannya itu tinggi batang sudah mencapai 5,7 cm. Dan perkembangannya pada jumlah daun belum terjadi apa-apa. Lalu di gelas B pertumbuhannya tinggi batangnya mencapai 6,4 cm dan perkembangannya jumlah daunnya belum terjadi apa-apa. Lalu pada hari terakhir pengamatan pertumbuhan pada gelas A tinggi batang berukuran 11,4 cm dan perkembangan jumlah daunnya itu ada 2 jumlah daun. Di gelas B pada hari terakhir percobaan, tinggi batang berukuran 13,8 cm dan perkembangan jumlah daunnya ada 2 jumlah daun. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika masih belum mengerti, bisa ditanyakan. Saya buka sesi tanya untuk 3 orang penanya. Silakan yang mau nanya. Ibu nanya ya. Ini lagi coba PowerPoint-nya diarah ke hasil. Nah, itu ya. Ya itu. Oke. Jumlah airnya berapa tadi? 150 sama 200 mili, Bu. 150 mili dan 200 mili. Yang lebih bagus ya? Yang 200 mili, Bu. Yang 200 mili. Sehari berapa kali disiramnya? 2 hari sekali, pagi dan sore. Sehari 2 kali. Hah? Sehari 2 kali apa 2 hari sekali? Sehari 2 kali, Bu. Maaf, Bu. Sehari 2 kali. Salah. Sehari 2 kali, Bu. Itu pakai tanah ya? Medianya tanah? Iya, tanah, Bu. Tanah ya. Betul, Ibu. Oh. Jadi apa kesimpulan kalian tadi? Di kesimpulannya kan
Silakan. Yang paling bagus yang 200 mili ya. Nah, kira-kira kalau ya, sekiranya ada penelitian lanjutan, kan kesimpulan kalian kan perlakuannya kan 150 dengan 200 mili, yang bagus yang 200 mili. Nah, sekiranya ada penelitian lanjutan, gitu kan, bisa nggak diprediksi bagaimana pertumbuhannya kalau jumlah airnya ditambah? Misalkan jadi 250 mili gitu. Menurut kalian gimana? Bisa, Bu. Bisa dijelaskan kenapanya? Menurut saya itu bisa dan bagus, soalnya semakin banyak air itu bisa melakukan fotosintesis gitu, Bu. Tapi Tanaman airnya apa sih ini? kedelai. Kedelai. Kacang Tapi kedelai. kalau bisa airnya jangan terlalu banyak, Bu. Menurut saya gitu. Iya. Karena karena indikatornya itu cuma 2 sih ya, 150 sama 200. Jadi kita nggak bisa tahu ya. Maksudnya apakah kalau ditambah lagi dia lebih baik atau enggak ya. Berarti harus dilakukan penelitian lanjutan ya kan? Iya. Sampai batas berapa gitu kan air itu betul-betul cocok untuk pertumbuhan kacang kedelai dengan media seperti yang digunakan oleh kalian gitu ya. Karena kalau kebanyakan air, misalkan kerendam air nih gitu, Ya. kira-kira gimana tuh? Nggak bagus, Bu. Soalnya nanti bakal Kemungkinan besarnya mati, Bu, tanaman. Iya, karena dia bukan tanaman air ya. Oh iya, kenapa kalian ngambilnya tanaman kacang kedelai? Ya, gampangnya kayak kacang kedelai sih, Bu. Lebih Kenapa? gampang dicari juga bahannya. Kacangnya gampang dicari. Oh, kirain kamu mau jadi pengusaha kedelai. Terus kamu cari bagaimana cara jadi pengusaha tempe, Bu. Iya, kali aja jadi pengusaha kedelai terus atau kalian nanti jadi bisa impor ekspor kacang kedelai kan keren juga. Dari sekarang udah melakukan penelitian. Oh, dulu pernah penelitian nih waktu Alia. Kalau disiram segini airnya pertumbuhannya gini gitu kan. Nah, itu kan kalian udah punya pengalaman jadi pengusaha kacang kedelai. Keren loh. Iya, karena kacang kedelai kan banyak ya. Dipakai apa aja kira-kira dia tuh? Bisa di bahan baku apa? Kacang kedelai. Kalau kedelai itu ada tahu, tempe, susu. Apa? Tahu, Bu, tahu, tempe. Susu kedelai. Oh iya, susu kedelai benar. Susu. Bisa juga tuh ampasnya bisa dipakai jadi itu oncom. Bisa juga bikin tauco, banyak sih manfaatnya ya. Makanya kedelai itu pagi di Indonesia banyak yang suka tempe ya. Coba yang lain kali ada yang tanya? Mau tanya dong. Ya, dari hadirin sekalian, ya silakan sebut identitasnya. Itu sebenarnya gelasnya tuh dibolongin apa nggak di bagian bawah? Dibolongin. Ya. Pakai pako. Oke. Kan itu dibolongin. Tadi kan sudah dijelaskan di metodologi. Ya maaf tadi nggak sempat lihat. Nah kan gini, kan kalau misalkan gelasnya dibolongin kan berarti nanti airnya kan bakalan keluar juga kan ujungnya. Itu sebenarnya menurut kalian ngaruh sih gitu? Kenapa gitu harus dibolongin? Kan ini mau penelitiannya terhadap volume tanaman, pengaruh volume air terhadap pertumbuhan tanamannya kan. Kenapa harus dibolongin gitu? Kan ujungnya nanti airnya juga bakal keluar juga gitu. Maksudnya akhirnya bisa terjadi error gitu. Maksudnya nggak sesuai lah seperti apa yang diharapkan gitu.
Tahu nggak maksudnya gimana? Ya, jelas kok. Jelas, pertanyaan jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Ya tadi ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh dijawab itu pertanyaan Ananta. Mungkin kamu bisa ngejelasin gitu, kenapa dibolongin gitu gelasnya. Tujuannya apa? Kan dulu waktu pertama kalian mau penelitian kan pasti kan ada lah gitu ya. Untuk membuat satu metode itu kan kalian pasti kan entah punya rujukan atau memang itu mau jadi suatu faktor yang diteliti juga gitu kan. Nah dulu awal-awalnya mengadakan penelitian dengan metode seperti itu tujuannya apa gitu. Itu aja yang dijelasin. Saya akan menjawab pertanyaan, dengar nggak sih? Halo, saya akan menjawab pertanyaan Ananta. Kenapa gelas itu dibolongin ya? Karena kalau kan itu untuk gelas itu dibolongin kan untuk ada di pot juga kan, pot juga bolong. Itu untuk air lewatin tanah hingga biar airnya itu tidak ngumpul di tanah. Jadi kan tanah juga bisa busuk kan karena air itu ngumpul di tanah, tidak ada pembuangannya, tidak ada aliran langsung ke bawahnya pembuangan airnya. Tidak biar agar tidak busuk tanahnya. Anta, jelas kan Anta? Ya, jelas. Makasih. Oke, makasih. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada yang tanya lagi, apa boleh ditutup? Baik, Bu. Fadlan. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.